Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Saya ingin meminta waktunya Bu Binti untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11 demokrasi kontekstual. Saya ingin Bu Binti meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin ada yang seperti yang saya ingin tanyakan, Bu Binti. Iya, Bu Maya. Siap, monggo. Alhamdulillah juga lockdown ya waktunya, jadi monggo sebisa mungkin yang ingin ditanyakan, insya Allah saya tanggung sama saya. Terima kasih. Jadi saya mulai Bu Binti untuk selama ini Bu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana Bu Binti selama ini tindakannya untuk mengidentifikasinya, Bu? Terima kasih, Bu Maya. Mohon izin Pak beliau menjawab. Nah, tentunya sebagai seorang pemimpin, terutama di sini saya pimpin semua Muhammadiyah Nganjuk, pasti ada banyak kasus yang saya alami. Nah, dari kasus-kasus itu saya harus mempelajari satu persatu setiap kasus yang ada di saya. Ini kasus ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, itu harus benar-benar teliti. Bagaimana saya melihat per kasus itu. Kasus ini termasuk apa? Nah, selama ini yang saya alami itu adalah kasus dilema etika. Yang sering terjadi di sini itu ya kasus dilema etika itu. Jadi pasti tetap ada ya Bu ya dilema etikanya itu di dalam perjalanan Bu Binti selama menjadi pimpinan di sekolah ini. Jadi Bu, kalau selama ini Bu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu Binti menjalankannya? Nah, ini kasus ini yang paling sulit Bu Maya, karena memang posisinya itu sama-sama benar. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu yang sama-sama benar, ini bagaimana saya harus menyelesaikan, karena ada beberapa pertimbangan. Nah, ketika contoh saja, baru saja kemarin kita ada kasus yang memang harus saya selesaikan hari itu juga karena posisinya sama-sama benar. Nah, itu dari salah satu guru saya, kebetulan ada tugas yang wajib beliau ikuti. Tugas ini karena langsung perintahnya dari yayasan, jadi saya sebagai kepala sekolah mau tidak mau harus tetap melaksanakan itu. Dan guru saya kebetulan jamnya itu banyak di kelas, di suatu kelas. Nah, ketika beliau mengambil tindakan, misalnya mengikuti kegiatan pelatihan yang diwajibkan oleh yayasan, otomatis meninggalkan anak. Nah, ketika beliau fokus ke anak, tugas dari yayasan ini juga penting ya, karena ini kan saya yang dilema ini bagaimana. Nah, alhamdulillah dengan adanya komunikasi yang bagus, beliau saya panggil, ini bagaimana Bapak, ini kita sama-sama tahu dua-duanya sangat penting dan dua-duanya posisinya benar. Dengan ikut ke sini benar, tapi meninggalkan anak-anak juga penting kan Mbak. Kita komunikasikan saja dengan baik, nanti insya Allah dapat solusi. Nah, dari sini saya sama beliau berkomunikasi, dan kemarin sebenarnya masih ada kolaborasi antara dari pihak TU sama guru, itu bagaimana kita bisa mengkondisikan kondisi sekolah ketika kita suatu saat ada tugas tidak ada. Nah, kemarin alhamdulillah juga ketemu solusinya dari salah satu TU kami menggantikan beliau ada di kelas, jadi anak-anak tidak terugi ya, anak-anak tidak terbengkalai, dan teman saya juga bisa melaksanakan tugas biasa. Sama beratnya Bu ya, karena harus memenuhi tugas dari yayasan, juga tugas sebagai guru, sedangkan Anda sebagai pimpinan juga harus selalu sebagai pembimbing juga ya. Nah, Bu Binti, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini jika mengalami hal demikian? Dari hal-hal yang sudah saya alami ini, saya berusaha mencerna maksudnya saya benar-benar saya pahami ketika nanti saya harus mengambil keputusan itu bagaimana nanti keputusan saya ini banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Nah, ketika sudah seperti ini satu-satunya jalan itu adalah komunikasi. Ini yang paling penting yang harus saya tanamkan sejak dini di awal, itu memang komunikasi. Bagaimana komunikasi kita dengan semua warga yang ada di sekolah, baik guru, dari staf, dari siswa, wali murid, dan juga yayasan. Ini ketika kita komunikasinya bagus, nah kita bisa membicarakan permasalahan ini dari hati ke hati. Kita juga tidak serta-merta saya yang harus menyelesaikan, tidak, tapi saya ada tumpuan lagi dari bapak pengawas, dari bapak kepala yayasan. Kita komunikasi bersama-sama. Bagaimana biar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan ini tidak ada yang dirugikan. Nah, seperti itu.
seperti itu ya Bu, tetap Iya. harus menjalin komunikasi. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Binti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini ketika selama ini Bu? Iya. Yang sesuatu yang memang urgent, benar-benar efektif untuk kita menyelesaikan semua kasus ya lumayan nggak ada etika, mungkin juga bujukan moral Iya. itu yang paling penting itu adalah komunikasi dan kolaborasi kita. Selama kita ada komunikasi yang bagus, ada kolaborasi yang baik, apapun yang akan kita lakukan, kita langkah ke depan itu insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah teman-teman bisa mengerti, anak-anak wali murid itu juga memahami, karena kan Bapak Ibu guru tidak hanya mengajar saja, beliau juga tugasnya banyak sekali. Dengan komunikasi yang baik, Bapak yayasan dari pengawas juga selalu memberi motivasi. Tetap motivasi dari beliau-beliau itu yang kita gunakan untuk memotivasi kita. Ya saya, ya Bapak Ibu guru, dan dengan adanya kolaborasi dari pihak staf, Bapak Ibu guru itu sangat mendukung, terutama dalam pembelajaran. Jadi tidak serta-merta saya staf Bu, saya nggak ke kelas, nah itu tidak di sini. Jadi kita semuanya belajar, kita semuanya harus bisa. Jadi yang TU pun juga harus belajar berada posisi di kelas, posisi di lapangan. Jadi kita semuanya sewaktu-waktu ada yang kerepotan, kita sudah langsung bisa terjun. Jadi selama ini Bu Binti terlalu mengkolaborasikan dari atasan sampai pihak bawah ya Bu ya. Lalu Bu, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Bu? Nah, ini dalam tantangan itu pasti selalu ada gitu Maya dalam pengambilan keputusan. Tantangannya itu ya ada yang menerima keputusan kita, ada yang tidak, namanya manusia ya pasti seperti itu. Ada yang saya kurang setuju Bu ketika diputuskan seperti ini. Itu kita harus kembali lagi ke komunikasi yang baik tadi. Bagaimana kita bisa menjelaskan kenapa harus saya mengambil keputusan seperti ini. Nah ini salah satu tantangan bagaimana kita bisa menyelami untuk beliau-beliau yang kadang tidak setuju, ada yang kurang setuju. Nah seperti itu, tantangannya itu ada di situ. Jadi tetap ada ya Bu ya tantangan itu apapun permasalahannya tetap selalu ada tantangannya. Ini Bu Binti, Bu Binti itu mempunyai jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika seperti ini? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya lain kali, atau mungkin seperti apa prosedur yang Bu Binti miliki? Kalau selama saya memimpin di sini dalam sebuah kasus itu pasti dalam sehari aja ada beberapa kasus bisa gitu ya. Jadi untuk jadwal saya tidak ada. Jadwal itu tidak mungkin karena begini bagi saya. Sebuah kasus itu kita harus meneliti setiap kasus yang ada. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting dan harus segera diselesaikan. Nah, dari situ, ini kasus ini memang harus diselesaikan. Kalau kita mengurutkan sesuai jadwal, siapa tahu yang terakhir ini kasusnya harus segera diselesaikan. Nah, jadi saya tidak pernah membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus, tapi saya identifikasi dulu ini yang paling penting yang harus saya selesaikan. Nah, dari sini. Jadi kalau jadwal tidak ada, hanya saja saya memprioritaskan kasus yang paling urgent yang harus saya selesaikan dulu yang mana. Gitu. Jadi tetap dilihat dari situasinya dulu sama kondisinya, mana yang darurat didahulukan. Mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau tujuan moral. Iya Bu Maya. Begini, setiap kasus dilema etika, tujuan moral dan kasus-kasus yang lain, baik berhubungan dengan Bapak Ibu guru, peserta didik atau wali murid, faktor yang mempengaruhi saya ada. Jadi saya itu tidak terlepas dari yayasan dan juga pengawas sekolah dari dinas. Setiap permasalahan yang saya hadapi itu saya selalu berkomunikasi. Bagaimana nanti menurut pengawas saya, menurut yayasan saya harus bagaimana. Nah ini kolaborasi ini yang tetap selalu berusaha saya jaga, karena dari sini saya punya pendukung. Sebenarnya apa yang akan saya putuskan itu tidak serta-merta dari saya sendiri, tapi saya ada masukan dari Bapak pengawas, ada masukan dari Bapak yayasan. Jadi semua ini saya kolaborasikan biar keputusan yang saya ambil ini benar-benar matang dan saya tidak merugikan di pihak manapun, dan saya tidak mengesampingkan pihak-pihak tertentu yang memang harus ikut terjun pada pengambilan keputusan yang harus saya putusan saat itu juga. Jadi tetap koordinasi baik dari yayasan maupun dinas pun juga harus tetap saya koordinasikan, saya kolaborasikan, karena biar bagaimanapun saya di bawah naungan yayasan, tapi juga saya tidak bisa mengesampingkan dari dinas, saya juga butuh dari dinas.
terakhir nih Bu dari saya nih, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi dalam pembelajaran apa yang Bu petik dalam pengalaman mengambil keputusan selama ini Bu? Kalau pengalaman itu sebenarnya banyak, tapi ada satu pengalaman yang memang benar-benar menjadi pembelajaran buat saya. Ini sulit ya Bu Maya dilupakan ketika kita harus menghadapi masalah. Saat itu pagi terjadi permasalahan dan dalam waktu beberapa jam saya harus mengambil sebuah keputusan. Nah, di situ saya tetap walaupun waktunya singkat saya tetap koordinasi, tetap komunikasi, karena kan komunikasi tidak harus kita berkumpul yang buatan di sini saya tetap berusaha menghubungi baik chat maupun telepon dengan pihak yayasan dan juga pengawas. Alhamdulillahnya beliau itu selalu kooperatif, jadi apapun permasalahan yang saya hadapi ketika saya berani lapor itu benar-benar saya didukung. Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin pengalaman buat saya tidak akan terlupakan, bagaimana beliau sangat antusias untuk membantu saya dan dengan waktu yang singkat saya bisa mengambil keputusan yang benar-benar tidak membebankan pada siapapun. Terima kasih Bu Binting ya. Jadi mulai Bu Binting mengambil keputusan itu tetap melibatkan dari pihak atasan lagi, kemudian pihak dinas, yayasan, kemudian Bapak Ibu guru juga tetap dilibatkan walaupun dengan staf administrasi, sehingga semua itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Bu Binting, terima kasih untuk waktunya yang telah menyediakan waktunya untuk saya Bu Binting. Terima kasih. Ya, semoga benar-benar menjadi inspirasi untuk Maya nanti suatu saat kan tetap akan menjadi pemimpin dimanapun kita berada, tetap menjadi pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin kita sendiri. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menjadikan banyak manfaat untuk Maya nanti. Terima kasih Bu Binting inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu.